Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GPD dimanapun berada, ketemu lagi kita dalam channel kesayangan Anda, Gusri PD27. Kembali kali ini kita akan membahas tentang arbitrase atau dunia arbitrase. Kalau kemarin kita sudah menyinggung tentang arbitrasenya atau kelembagaannya, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis arbitrase dan bagaimana cara dan pengangkatan seseorang untuk bisa dapat menjadi seorang arbiter. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Pertama, kita jelaskan dulu tentang jenis-jenis arbitrase yang diakui di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pertama adalah arbitrase ad hoc. Nah, arbitrase ad hoc ini sifat dan keberadaannya hanya sementara. Arbitrase ad hoc ini dibentuk berdasarkan kepentingan atau kebutuhan para pihak dalam hal penyelesaian sengketa. Bagaimana cara pembentukan arbitrase ad hoc ini? Teknis pembentukannya bisa dilakukan melalui penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau para pihak yang bersengketa tersebut sepakat terlebih dahulu untuk membentuk arbitrase secara ad hoc. Itu adalah arbitrase ad hoc. Yang kedua adalah arbitrase institusional atau arbitrase yang terlembaga. Sifat dan keberadaan arbitrase ini permanen sepanjang lembaga arbitrase itu masih eksis dan berdiri, maka sepanjang itu juga keberadaan arbitrase itu diakui dan bisa dimanfaatkan keberadaannya. Berbeda dengan arbitrase ad hoc yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kalau arbitrase ad hoc tidak mempunyai sekretariat yang permanen sifatnya, karena dia bisa menerima perkara atau menerima permohonan penyelesaian sengketa di mana saja para arbiter ad hoc-nya itu berada. Dan arbitrase institusional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, maka keberadaannya jelas, sekretariatnya di mana, mempunyai perangkat-perangkat kepegawaian tersendiri, layaknya seperti sebuah pengadilan yang mempunyai kantor, mempunyai tempat bersidang, sehingga keberadaannya itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak hanya bersifat sementara tetapi permanen sepanjang tidak dibubarkan oleh negara atau lembaga itu sendiri yang membubarkan dirinya. Nah, itu adalah tentang arbitrase secara singkat, jenis-jenis arbitrase secara singkat yang bisa saya gambarkan. Karena kalau kita gambarkan dalam secara rinci dan panjang lebar, maka durasi video ini tidak akan mencukupi itu. Sekarang kita masuk kepada orang yang menjadi arbiter atau yang sering disebut dengan arbiter. Ada bahasa lain menyebutnya dengan arbitrator, tapi pada dasarnya itu adalah arbiter ini dipersamakan dengan hakim. Karena apa? Karena dia memberikan suatu putusan yang diakui oleh pengadilan, keabsahan putusan itu sendiri. Arbiter itu sendiri adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Pengertian ini dapat dijumpai dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Itu adalah apa yang dimaksud dengan arbiter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa saja syarat seseorang untuk bisa dapat diangkat menjadi arbiter. Nah, pada dasarnya sebenarnya siapapun dalam hal bidang apapun bisa saja diangkat menjadi arbiter. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, pada ayat 1
dijelaskan di situ bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya adalah cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua atau berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga tidak mempunyai hubungan keluarga derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat tidak mempunyai kepentingan finansial, kepentingan lain atas putusan arbitrase, dan yang kelima terakhir memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa hakim, jaksa, panitera dan pejabat lain pada pengadilan tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Oke, sobat GPD sekalian, demikian penjelasan singkat video kali ini tentang jenis-jenis arbitrase dan apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi seorang arbiter. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau bisa juga dibaca dalam literasi-literasi yang banyak beredar di pasaran. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara pengangkatan dan penunjukan seorang arbiter, dan juga bagaimana cara pembentukan majelis arbitrase. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video singkat tentang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang alternatif penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.